Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih membahas hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Di mana dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan barang siapa yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengamalkan konsekuensinya, maka Allah tabaraka wa taala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia. Kita dalam membahas persaksian yang pertama, yaitu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai pembahasan masalah ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, masih berkaitan dengan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala ini. Persaksian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah persaksian yang benar. Bahwasanya Nabi Allah Isa alaihissalam adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala, bukan sebagai Rabbun ma'bud, bukan sebagai Rabb yang diibadahi. Wa rasuluh, dan juga persaksian bahwasanya Nabi Allah Isa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh didustakan agamanya yang ada ketika itu. Persaksian ini membantah ucapan orang-orang Yahudi sekaligus membantah ucapan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan bahwasannya Nabiullah Isa itu waladuz zina, anak jadah, anak zina. Sebab Nabiullah Isa ini alaihissalam lahir dari seorang wanita tanpa laki-laki. Ini terbantah, ucapan Yahudi terbantah dengan persaksian ini. Persaksian bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam dialah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya, bukan sebagai anak zina. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang penciptaan Nabiullah Isa ini sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-59. Allah mengatakan, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan dia dari turab, dari debu, dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka dia menjadi. Nah, ini ayat menerangkan bahwasanya beliau alaihissalam adalah hamba Allah taala dan Rasulnya, bukan seperti tuduhannya orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau anak zina. Nah, persaksian ini juga demikian membantah pernyataannya orang-orang Nasara, di mana mereka meyakini
bahwasanya Nabiullah Isa itu adalah Allah. Ada lagi yang mengatakan Ibnullah, putranya Allah. Ada lagi yang mengatakan Salisu Salasah, tiga dari tiga, Trinitas, satu oknum dari tiga oknum. Ini semuanya terbantah dengan persaksiannya tadi. Wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh, persaksian bahwasanya Nabiullah Isa itu ialah hamba Allah dan utusannya. Membantah orang Yahudi, membantah pula orang Nasrani. Adapun orang Nasrani, banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang bantahan kepada mereka, yang menerangkan bahwasanya Nabiullah Isa hamba bukan seorang yang diibadahi. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-91, Allah menerangkan dalam ayatnya, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Mattakhadallahu min walad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan anak sedikit pun. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan juga tidak ada sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan pernyataan sendiri, pernyataan Nabiullah Isa sendiri. Ketika Maryam alaihissalam datang kepada kaumnya membawa menggendong Nabiullah Isa kepada kaumnya, dan kaumnya heran, gempar ketika itu. Maka Maryam alaihissalam, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, Allah mengatakan fasyarat ilaih. Maryam pun akhirnya mengisyaratkan kepada Nabiullah Isa yang masih bayi ketika itu. Kata kaumnya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana mungkin kita berbicara dengan seseorang yang bayi yang dalam gendongan ibunya, belum bisa bicara. Maka Allah pun memberikan mukjizat, tanda-tanda kenabian Nabiullah Isa, di mana beliau bisa berbicara pada waktu itu. Kata Nabiullah Isa, "Inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya." Sesungguhnya aku ya Abdullah, kata beliau, hamba Allah. Allah datang kepada kitab dan akan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ini disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke-29 sampai 30. Bahkan dalam Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah, Allah Taala mengkafirkan orang-orang Nasara yang meyakini bahwasanya Nabiullah Isa adalah Allah, atau yang meyakini bahwasanya Nabiullah Isa itu anak Allah, atau yang meyakini bahwasanya Nabiullah Isa itu Salisu Salasah, satu dari tiga oknum yang ada. Nah, sehingga dengan persaksian ini, wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh, bahwasanya Isa ialah hamba Allah dan utusannya, maka membantah atau terbantahlah pernyataan orang-orang Yahudi, dan terbantah pula pernyataannya orang-orang Nasrani. Dan yang selamat ialah persaksian ini, dan itulah prinsipnya kaum muslimin. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Nabiullah Isa itu ialah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Nah, yang dimaksud dengan wa kalimatuhu, Nabiullah Isa itu dikatakan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun. Dengan kalimat kun jadilah, fakana, maka jadilah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu maknanya. Sehingga Nabiullah Isa itu bukan kun itu sendiri, bukan. Nabiullah Isa bukan kalamullah, bukan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan sifatnya Allah, bukan. Tetapi dikatakan sebagai kalimatnya Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dengan kalimat kun.
dengan kalimat Allah yang namanya kun, jadilah. Maka Nabiullah Isa pun jadi. Nah, adapun kalimat alqaha ila Maryam yang dilemparkan kepada Maryam ialah melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, di mana malaikat Jibril diutus kepada Maryam, kemudian meniupkan padanya dari rohnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Maryam alaihissalatu wassalam mengandung. Nah, ini tentang Nabiullah Isa. Sekali lagi pengertian wa kalimatuhu, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang dilemparkan kepada Maryam, yakni bahwasanya Nabiullah Isa itu diciptakan dengan kalimat kun, jadilah, maka dia menjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ruhun minhu, masih berkaitan tentang Nabiullah Isa. Wa ruhun minhu, dan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, pengertian roh dari Allah Subhanahu wa taala maknanya yakni ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah taala. Maksudnya ialah roh dari arwah-arwah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh dari arwah-arwah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada alam arwah Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk berbicara. Ketika ditanya alastu bi rabbikum, bukankah saya ialah Rabb kalian? Mereka semuanya menyatakan bala. Qalu bala, betul, engkau ialah Rabb kami. Maka demikian pula di sini Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dikatakan sebagai rohnya Allah, yakni roh dari arwah-arwah lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya bukan berarti Nabiullah Isa itu menyatu dengan Allah, rohnya Allah. Tidak. Ini ucapannya fadil. Tapi ini adalah roh dari arwah-arwah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat ini tadi. Nah, hanya saja disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah, rohnya Allah disandarkan kepada Allah Tabaraka wa taala litasyrif wa ta'zim, dalam rangka untuk memuliakan Nabiullah Isa dan juga dalam rangka untuk mengagungkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dari sini terbantahlah pemikiran wahdatul wujud. Terbantahlah pemikiran manunggaling kaula Gusti. Baik yang ada pada kaum Nasara ataupun yang di kalangan kaum muslimin. Kalau orang-orang Nasara, mereka meyakini bahwasanya Nabiullah Isa itu ada unsur ilahiyah, unsur ketuhanan. Ini batil. Naam, adapun wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Kedua-duanya batil dan termasuk kekufuran yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dengan persaksian ini mempersaksikan bahwasanya Nabiullah Isa adalah hamba Allah dan utusannya, kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan roh dari Allah Subhanahu wa taala, membatalkan atau membantah semua pemikiran-pemikiran, semua kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka semua. Yahudi terbantah, Nasrani terbantah, wahdatul wujud juga terbantah, dan masih banyak lagi kelompok-kelompok lain yang mungkin dibantah dengan ayat-ayat seperti ini atau dengan riwayat seperti ini. Ini persaksian yang kedua. Yang sebelumnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang yang kedua ialah Isa Abdullah wa Rasul. Isa ialah Allah dan utusannya. Yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, wal jannata haqqun, persaksian bahwasanya surga itu adalah hak, benar. Wan nar haqqun, dan neraka itu juga benar, sebagaimana yang banyak diberitakan dalam Al-Quran Al-Karim dan juga oleh Rasulullah SAW
Dia meyakini itu adalah hak. Surga dipersiapkan untuk kaum muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nar, neraka dipersiapkan untuk kaum kafirin, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Diyakini surga dan neraka itu hak. Ada wujudnya. Dan termasuk prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah ialah keyakinan bahwasanya al-jannatu wan nar makhluqatan. Al-an, meyakini bahwasanya surga dan neraka itu telah diciptakan sekarang. Mawjudatan al-an, sudah ada sekarang. Nah, ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah dan yang shawab, yang benar. Diambil dari beberapa ayat seperti wa'iddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Wa'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Itu menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu telah ada sekarang ini, sehingga bisa digunakan untuk kabar gembira dan ancaman bagi orang-orang, bagi umat manusia pada umumnya. Nah, ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Surga dan neraka itu sudah ada, diciptakan sekarang ini. Juga termasuk prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah masalah surga dan neraka ialah la tafnayani abadan wa la tabidan. Surga dan neraka itu tidak pernah fana dan tidak pernah hancur sama sekali. Kekal abadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kekal abadi dengan qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan seperti ini membatalkan dan membantah pemikiran-pemikiran yang sesat dari kalangan Yahudi ataupun yang sebenarnya mereka yang meyakini bahwasanya neraka itu ialah fana, neraka itu ialah fana, akan hancur binasa. Ini ucapan yang batil, terbantah dengan persaksian ini. Al-jannatu wan nar adalah hak, surga dan neraka adalah hak, dan juga terbantah dengan prinsip-prinsip yang disebutkan tadi, yang itu merupakan prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini persaksian yang ketiga dan yang keempat. Surga adalah hak, neraka ialah hak. Nah, Masya Allah. Sehingga sesungguhnya masing-masing persaksian yang disebutkan dalam riwayat ini, hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, di situ terdapat bantahan-bantahan kepada ahlul milal wan nihal, bantahan kepada orang-orang non-muslim, bantahan kepada kaum musyrikin dari kalimat la ilaha illallah, bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kalimat wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, juga bantahan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlul bid'ah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Diambil dari kalimat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabi Muhammad ilham Allah dan utusannya. Ini membantah semua jenis ashabul ahwa'i wal bid'ah. Juga ketika pernyataan tentang Nabi Isa, bantahan kepada wahdatul wujud dan yang semisalnya. Sehingga ini adalah persaksian yang sangat besar, hadis yang sangat agung, maka pahalanya pun sangat besar pula. Rasulullah mengatakan dalam riwayat ini, adkhalahullahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia dalam surga bagaimanapun amalannya. Yakni walaupun dia pernah berbuat dosa besar dan semisalnya, kalau kemudian dia muwahhid, oleh bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyelamatkan dia dari kekekalan dalam neraka. Pasti suatu saat dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang mengatakan Allah akan memasukkan dia dalam surga sesuai dengan kadar amalannya. Sebab ahli jannah, orang-orang yang masuk dalam surga itu bertingkat-tingkat nilai derajatnya
sesuai dengan amalan dia di dunia ini. Masya Allah. Ini hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan dari Bukhari Muslim. Intinya sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketahui maknanya, diamal dengan sebenarnya, maka jaminannya ialah surga Allah Taala. Surga Allah Taala yang merupakan cita-cita masing-masing muslim dan muslimah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Nah, ini pembahasan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Nah, adapun pembahasan yang berikutnya ialah pembahasan hadis Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu al-Ansari yang juga dikeluarkan oleh Bukhari Muslim juga tentang keutamaan tauhid, secara khusus keutamaan la ilaha illallah. Dan ini membutuhkan keterangan yang cukup panjang sebab berkaitan dengan la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah juga berkaitan dengan konsekuensi persyaratan la ilaha illallah, sehingga insyaallah ta'ala akan tunda pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Nanti kita akan sebutkan definisi dan makna daripada kalimat la ilaha illallah, syarat-syaratnya dan semua yang berkaitan tentangnya. Ada riwayat yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Ada riwayat yang mutlak, secara mutlak. Ada riwayat yang dengan ketentuan. Nanti kita bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi lahuna. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ada pembahasan masalah pengobatan Rasul SAW yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Cara pengobatan Rasul SAW, tibun nabawi, itu yang disebutkan dalam Zadul Ma'ad oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di yang keempat. Ini yang banyak dijadikan rujukan oleh para ulama. Juga kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Ini adalah masalah tibun nabawi. Dan dalam buku-buku hadis, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, itu disebutkan secara khusus kitab tib, kitab tentang masalah kedokteran, masalah farmasi. Nah, adapun tentang masalah farmasi dalam artian pengobatan kimia sekarang ini tidak ada di bukunya para ulama, nggak dikenal itu. Seperti Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi SAW dengan bahan-bahan yang alamiah, yang alami, itu dibahas dalam beberapa tadi Zadul Ma'ad, Al-Adab Asy-Syar'iyyah, dan buku-buku lain yang membahas tentang masalah ini. Kitab yang membahas tentang pengeboran minyak, ya Allah a'lam. Tidak ada pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah pengeboran minyak. Wallahu a'lam. Itu dibahas dalam pembahasan ilmu-ilmu dunia. Naam, wallahu a'lam. Lagi yang lain? Halas.